Ibu Sri Wahyuni usia berapa? 35. Oke, Ibu Sri Wahyuni usia 35. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Saya mau bertanya tentang penyakit gonorea. Oke, penyakit gonorea, Ibu ya. Sebelumnya apakah Ibu tahu itu penyakit gonorea? Tidak tahu. Oke. Baiklah Ibu, saya akan menjelaskan dengan lebih detail apa itu penyakit gonorea. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk menutup sampiran dan menutup pintu untuk menjaga privasi Ibu. Menutup sampiran, menutup pintu. Nah Ibu, sebelum ini saya ingin bertanya apakah Ibu memiliki keluhan? Ya, saya kalau buang air kecil itu nyeri. Oke. Kalau gitu saya akan mulai menjelaskan apa itu gonorea ya Ibu ya. Gonorea itu adalah salah satu infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea yang dapat dan menyerang mukosa di bagian mukosa pada laki-laki dan menyerang wanita itu endocervix, dan ini tuh penyebarannya melalui hubungan seksual. Nah, penyebabnya sendiri adalah bakteri Neisseria gonorrhea. Nah, lalu tanda gejalanya sendiri pada laki-laki itu yang pertama kondisi bengkak dan kemerahan, dia mengeluarkan nanah, terus juga setelah mistis atau setelah buang air kecil dapat keluar darah, lalu dia juga rasa sakit bila dia berkemih, dysuria disertai rasa panas. Untuk perempuan sendiri dia mengeluarkan lokea atau keputihan yang melebar atau yang abnormal berbau busuk. Lalu dia juga nyeri di bagian perut bagian bawah, lalu dia juga rasa nyeri bila berkemih, dysuria disertai rasa nyeri dan rasa panas. Lalu juga rasa nyeri tekan di kelenjar Bartolitis. Nah, untuk diagnosanya sendiri ada yang pertama ada amnesa. Amnesa ini sendiri dilihat dari tanda dan gejalanya, lalu habis itu dilihat riwayat keluarganya, lalu juga dilihat riwayat hubungan seksual, lalu dilihat dari pemeriksaan fisik. Untuk laki-laki sendiri diperiksa apakah penisnya bengkak dan kemerahan, dan sedangkan untuk wanita sendiri dicek apakah adanya keluarnya cairan keputihan yang encer berwarna kekuningan dan berbau busuk. Lalu juga ada tes laboratorium yaitu tes gram. Jadi nanti akan diambil sampel lendir dari endocervix lalu dicek gramnya. Jadi dicek nih bakterinya apa. Kalau emang ternyata positif gonorrhea, maka akan muncul bakteri gram negatif. Nah, terus habis itu ada bagaimana cara mengobatinya nih Bu. Cara pengobatannya dari gonorrhea ini sendiri adalah antibiotik. Nah, komplikasinya untuk laki-laki ada cystitis, lalu dia juga ada prostatitis, dan juga ada epididymitis yang menyebabkan infertilisasi. Sedangkan untuk perempuan sendiri ada infeksi saluran uretra, lalu ada PID atau radang panggul, lalu dia juga ada Bartolitis atau infeksi di kelenjar Bartolitis. Lalu untuk cara pencegahannya ini sendiri, yang pertama menggunakan kondom untuk berhubungan seksual yang memang tidak aman, dan juga untuk mencegah infeksi menular seksual. Lalu bila memang sedang pengobatan gonorrhea atau memang sudah terkena gonorrhea, jangan melakukan hubungan seksual. Lalu setelah itu ada cara pencegahan dampak dari penyakit gonorrhea ini sendiri bagi ibu hamil. Bagi ibu hamil yang terkena gonorrhea ini dapat menyebabkan keguguran, lalu KPD atau ketuban kecil dini, persalinan prematuritas, lalu juga dapat terjadi kehamilan ektopik atau kehamilan di luar rahim, lalu juga dapat menyebabkan aborsi spontan, lalu juga dapat menyebabkan hal-hal lain. Sedangkan bagi yang terkena ibunya melahirkan dapat menularkan karena melalui vagina, itu dapat menyebabkan okletamia gonococcus neonatus atau penyakit pada bayi atau bayi neonatus. Di sini gue mengerti. Kalau gitu ada pertanyaan? Oke, kalau sampai ini izinkan saya untuk bertanya sedikit kepada ibu ya. Tadi saya bertanya tentang tanda gejalanya.
Ibu tahu tentang gejalanya pada perempuan apa? Nyeri perut bagian bawah sama sakit kalau berkemih. Oke, sampai sini Ibu sudah mengerti Ibu ya. Oke, tidak ada pertanyaan.